Materi apa sih yang akan dibahas? Jadi di sini kami akan membahas 1. Mengenal Kerajaan Majapahit, 2. Politik dan pemerintahan, 3. Kehidupan sosial ekonomi, 4. Perkembangan sastra dan budaya. Langsung saja pada nomor 1. Sejarah berdirinya Majapahit. Setelah Singasari jatuh, berdirilah Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur pada abad ke-14 sampai ke abad ke-15 Masehi. Berdirinya kerajaan ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Kartajasa Jayawardhana atau yang biasa disebut Raden Wijaya. Ia mempunyai tugas untuk melanjutkan kemegahan Singasari yang saat itu sudah hampir runtuh. Saat itu, dengan dibantu oleh Arya Wiraraja, seorang penguasa Madura, Raden Wijaya membuka hutan di wilayah yang disebut dalam kitab para raton sebagai hutan di wilayah yang dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja dan rasa pahit dari buah tersebut. Masa pemerintahan Raden Wijaya. Ketika pasukan Mongol tiba, Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya. Pada masa pemerintahannya, Raden Wijaya mengalami pemberontakan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya yang pernah mendukung pengajuan dalam mendirikan Majapahit. Setelah Raden Wijaya wafat, ia digantikan oleh putranya yaitu Jayanegara. Masa pemerintahan Jayanegara. Jayanegara dikenal sebagai raja yang kurang bijaksana dan lebih suka bersenang-senang. Kondisi itulah yang menyebabkan pembantu-pembantunya melakukan pemberontakan. Pemberontakan tersebut yang dianggap paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti. Pada saat itu, pasukan Kuti berhasil menduduki ibu kota negara. Jayanegara terpaksa menyingkir ke desa Bandander di bawah perlindungan pasukan Bhayangkara pimpinan Gajah Mada. Gajah Mada kemudian menyusun strategi dan berhasil menghancurkan pasukan Kuti. Oleh karena jasa-jasanya, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kauripan 1319 sampai 1321. Patih Kediri 1322 sampai 1330. Masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi. Masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani adalah pembentuk kemegahan kerajaan. Tribhuwana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya Hayam Wuruk. Pada masa Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit berada di puncak kejayaannya. Hayam Wuruk disebut juga Raja Sanagara. Ia memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389. Masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit mencapai zaman keemasan. Wilayah kekuasaan Majapahit sangat luas, bahkan melebihi luas wilayah Republik Indonesia sekarang. Oleh karena itu, Muhammad Yamin menyebut Majapahit dengan sebutan negara nasional kedua di Indonesia. Seluruh kepulauan di Indonesia berada di bawah kekuasaan Majapahit. Hal ini memang tidak dapat dilepaskan dan kegigihan Gajah Mada. Sumpah Palapa ternyata benar-benar dilaksanakan. Ketika melaksanakan cita-citanya, Gajah Mada didukung oleh beberapa tokoh, misalnya Aditya Warman dan Laksamana Nala. Pimpinan Laksamana Nala Majapahit membentuk angkatan laut yang sangat kuat. Tugas utamanya adalah mengawasi seluruh perairan yang ada di Nusantara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mengalami kemajuan di berbagai bidang. Salah satu tokoh penting dalam sejarah kehidupan politik kerajaan Majapahit adalah Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada dikenal sebagai tokoh yang berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara dan memperluas kekuasaan kerajaan Majapahit. Ia juga dikenal sebagai pencetus Sumpah Palapa selama pemerintahan Raja Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit juga berhasil menguasai beberapa wilayah di Asia Tenggara seperti Malaka,
dan wilayah-wilayah di Kepulauan Nusantara. Namun, pada abad ke-16 Masehi, Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran. Faktor-faktor antara lain adalah adanya persaingan antara kerajaan dan pengaruh dari bangsa Eropa yang ingin menguasai wilayah Nusantara. Pada akhirnya, Kerajaan Majapahit runtuh pada awal abad ke-16 Masehi. Sistem pemerintahan yang diterapkan dalam Kerajaan Majapahit adalah sistem monarki yang terdiri dari seorang raja, beberapa petinggi kerajaan, dan para bangsawan memegang kekuasaan tertinggi. Raja dibantu oleh berbagai badan atau pejabat sebagai berikut. A. Rakyat Muhammad Rika Trini dijabat oleh para putra raja terdiri atas Rakrian Ihano, Rakrian Irikan, Rakrian Iholu. B. Dewan Pelaksanaan terdiri atas Rakrian Mapati atau Patih Mangkubumi, Fakria Dewan Pelaksanaan Demok, Rakrian Rangga, dan Rakrian Kanuruhaja Balima, pejab yang dikenal sebagai Sang Panca Ringwilwatika. 3. Ekonomi Kerajaan Majapahit. 1. Pertanian sebagai sumber utama perekonomian. Pertanian merupakan sektor perekonomian utama di Kerajaan Majapahit. Padi, jagung, ubi, dan sayuran merupakan hasil pertanian yang banyak dibudidayakan di wilayah kerajaan. 2. Perdagangan sebagai sumber penghasil tambahan seperti rempah-rempah, kain sutra, logam mulia, dan barang-barang kerajaan tangan diperdagangkan di Kerajaan Majapahit. 3. Pajak sebagai sumber pendapatan kerajaan. Pajak ini berupa pajak tanah, pajak perdagangan, dan pajak kepemilikan hewan. 4. Pertukangan dan kerajinan tangan. Beberapa produk kerajinan tangan yang dihasilkan antara lain perhiasan, keramik, kain, batik, dan senjata-senjata tradisional seperti keris. Sosial Kerajaan Majapahit, berbagai macam suku bangsa itu berdampingan dan saling berinteraksi. Di antara suku-suku tersebut, terdapat suku Jawa yang menjadi suku bangsa utama dalam kerajaan ini. Di bidang pendidikan, Kerajaan Majapahit juga memiliki sistem pendidikan yang maju. Pendidikan pada masa itu tidak hanya diperuntukkan bagi bangsawan, tetapi juga bagi masyarakat biasa. Kerajaan Majapahit juga dikenal sebagai pusat perdagangan dan pertukaran budaya. Berbagai macam barang dagangan dari Nusantara dan Asia Tenggara diperdagangkan di pasar-pasar yang ada di kerajaan ini. Di antara barang dagangan tersebut terdapat kain rempah-rempah dan logam mulia. 4. Perkembangan sastra dan budaya. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang paling terkenal pada zaman Majapahit adalah kitab Negara Kertagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Hal ini menunjukkan kemajuan di bidang sastra. Namun Negara Kertagama juga merupakan sumber sejarah Majapahit. Kitab lain yang penting adalah Sutasoma. Kitab ini disusun oleh Empu Tantular. Kitab Sutasoma memuat kata-kata yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Empu Tantular juga menulis kitab Arjuna Wiwaha. Bidang seni bangunan juga berkembang. Banyak bangunan candi telah dibuat. Misalnya, Candi Panataran dan Sawentar di daerah Blitar, Candi Tigawangi dan Surawana di dekat Pare, Kediri, serta Candi Tikus.